Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Rada berubah ya suaranya hari ini, seksi. Tapi masih jelas ya suaranya didengar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang tidak hadir hari ini? Najwa dan Najwa keterangannya. Oh, izin. Keluarkan dulu alat tulis. Karena di meja pada bersih. Siapkan alat tulisnya, bukan saya keluarkan dulu. Sudah siap? Masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Belajar kemarin itu ada nggak yang sudah diterapkan? Apa itu? Coba angkat tangannya. Haliza sudah menerapkan apa? Hasil belajar kemarin sudah bisa kerja ikhlas belum? Sudah. Oh, sudah bisa kerja ikhlas. Sebelumnya nggak ikhlas ya kalau kerja. Oke, sudah diterapkan juga, sudah dipelajari. Alhamdulillah kalau sudah diterapkan. Jadi jangan sampai dipelajari saja, tapi juga sampai diterapkan di kehidupan nyata kalian. Setelah belajar, pulang ke rumah itu jangan dibuang ilmunya, tapi dipakai. Karena tujuan kalian jangan dibuang begitu saja. Masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Sekarang hari ini belajar apa kira-kira udah tahu belum? Oke, peluang usaha. Modul udah Ibu bagikan di WhatsApp group? Sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Peluang usaha. Sebelum Ibu masuk ke materi yang lebih lanjut, ada yang bisa menyebutkan apa itu peluang, apa itu usaha? Ya, Arisa Arianti, aku coba. Peluang itu oke, berarti peluang usaha adalah kesempatan usaha untuk berwirausaha. Banyak banget peluang di sekitar kita. Pengen jadi wirausaha nggak? Pengen. Kalau pengen berarti harus pandai dan pintar dalam membaca peluang usaha. Makanya kita belajar hari ini. Oke, jadi motivasi hari ini adalah persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Karena hidup kalian tidak hanya untuk hari ini, masih ada hari-hari lain yang akan menanti kalian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa, menentukan peluang usaha produk barang dan jasa itu tadi kita hari ini ya. Untuk tujuannya, Ibu mengharapkan kalian dapat menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa dengan teliti. Harus teliti. Yang berikutnya dapat menjelaskan peluang usaha produk barang dan jasa dengan detail. Harus detail-detailnya. Yang berikutnya diharapkan lagi kalian dapat memahami analisis SWOT. Apa itu SWOT? Pernah dengar? Oke, nanti kita bahas hari ini. Analisis SWOT atas peluang produk barang dan jasa dengan cermat. Model pembelajaran kita. Nah, jadi setiap pembelajaran itu ada model yang digunakan. Model problem learning. Jadi nanti berbasis masalah karena akan memecahkan masalah yang akan diberikan. Ibu ini senang banget sih cari masalah. Orang hidup tuh gak pengen cari masalah, tapi cari masalah. Jadi kalian akan memecahkan masalah kami yang positif ya, tidak yang negatif. Jadi hari ini kita akan memecahkan masalah tentang peluang usaha. Tahu nggak sih apa itu peluang usaha? Yang berdasarkan
laki-laki itu adalah peluang. Jadi sudah punya tujuan nggak? Sudah. Tujuannya apa? Jadi sukses aja. Sukses itu sukses semua harus sukses. Jadi semua punya tujuan harus dicapai. Betul sekali Debbie. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan untuk mencapai tujuan kan. Ciri-cirinya bisa bantu pasti maju ke depan supaya lebih interaktif lagi, supaya tidak duduk-duduk aja gitu. Nanti ini pantatnya bisa bantu sebutkan ciri-ciri peluang usaha sampai bisa maju ke depan. Iya, maju. Iya. Jadi saya lihat lagi itu aktif banget memang ya. Iya, ciri-ciri yang pertama. Ciri pertama harus ide yang orisinil dan tidak meniru. Yang kedua harus bisa mengantisipasi berbagai perubahan. Dan yang ketiga harus sesuai dengan keinginan pengusaha. Yang keempat, peluang usaha harus didasari rasa yakin dan bisa mewujudkannya. Yang kelima, peluang usaha harus memiliki tujuan keuangan. Dari semua ciri-ciri ini ada Saryati punya yang nomor berapa? Konsepnya seperti ini, tiru, amati, dan modifikasi. Jadi ketika kita melihat peluang, oh ada orang jualan ini nih rame kayaknya nih, oh jualan apa yang lagi rame sekarang? Bisa membuka usaha ini bisa, tapi jangan dijiplak ya. Seorang wirausaha itu tidak boleh menjiplak punya orang, meniru punya orang itu jangan. Jadi harus diamati, tiru lalu dimodifikasi. Jadi rumusnya ibu kasih 3 ini buat kalian. Amati, tiru lalu modifikasi. Benar sekali. Jadi jangan happy. Yang ketiga, pilih bidang usaha yang sesuai. Yang keempat, temukan nilai lebih dari peluang tersebut. Analisis SWOT. Kita sudah ada gambar analisis SWOT. Oke, ada 4. Sebutkan safety-nya nih. Yang pertama, strength. Ini apa? Kekuatan. Oh, kekuatan. Sudah kuat belum? Ya, kita harus tahu dulu kekuatan usaha kita apa, Chef. Kalau udah tahu, udah mantap, udah tahu kekuatannya di mana, jadi langsung diusaha aja. Terus ancaman apa yang ada di depan nanti itu harus kita menghadapi. Analisis. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak sama analisis itu penting nggak? Siapa namanya? Tangan dulu dong. Ya, apa safety? Analisis itu penting. Penting banget. Kenapa sih harus dilakukan analisis? Kenapa sih analisis itu harus dianalisis? Nggak langsung ada peluang langsung buka aja tuh ya. Nggak usah dianalisis ribet karena safety mah. Penting Chef, karena kalau kita dapat peluang langsung buka sebentar aja, itu nanti kamu tidak tahu di depannya apakah usaha yang kamu buka ini sudah sama seperti orang atau tidak. Misalnya usahanya sama dengan orang. Nah, kalau sudah sama dengan orang, kamu harus cari keunggulan usaha kamu supaya orang memilih usaha kamu tadi. Gitu. Supaya orang memilih usaha kamu. Misalnya Septi dengan Ilham sama-sama berjualan basreng. Septi harus bisa mencari kelebihan dari usaha basrengnya Septi dibanding punya Ilham, supaya teman-temannya bisa beli Septi. Misalnya basreng punya Septi lebih banyak, kalau punya si Ilham lebih awal. Punya Septi lebih murah, punya Ilham lebih mahal. Nah, itu pentingnya analisis. Karena Septi kalau belanja biasanya mikir-mikir dulu nggak? Yang enak atau yang tidak enak dulu? Enak. Nah, itu analisis. Makanya penting nanti dia mau belanja, jadi sudah apa dulu dia harus tahu dulu ya. Mau belanjanya harus analisis kan, apa yang mau usaha, itulah pentingnya analisis tadi. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa. Nanti kita nonton video supaya tidak banyak-banyak ngomong, supaya tidak habis. Iya juga ya. Ngomong-ngomong Andi, apakah ada ide usaha online yang lain? Ada YouTuber
YouTuber merupakan seorang pembuat konten di situs bernama YouTube. Kamu dapat membuat konten berupa video tutorial, vlog, dan lain-lain. Dengan menjadi seorang YouTuber, kamu bisa mendapatkan uang dengan cara menjadi seorang publisher iklan, atau kamu juga bisa mempromosikan jasa online kamu dalam bentuk video. Wah, aku akan mencobanya. Kalau gitu, kita harus sama-sama sukses ya. Oke. Lihat Andi, sekarang toko baju milik orang tua aku sudah berkembang setelah aku mencoba saran kemarin. Orang tua aku juga sangat bahagia dengan perkembangan usaha mereka ini. Alhamdulillah, Ronald. Aku ikut bahagia. Bagaimana dengan blog kamu, Andi? Pengunjung blog aku semakin meningkat dan juga berdampak kepada pendapataku sebagai seorang blogger. Wah, semakin sukses ya. Ngomong-ngomong, bagaimana usahamu, David? Selama 2 bulan lebih, aku mempromosikan jasa desain grafis yang aku bangun. Akhirnya, perjuangan aku tidak sia-sia. Karena dalam seminggu, aku bisa menerima 14 orderan desain grafis. Bahkan, ada perusahaan menggunakan jasa aku untuk membuat logo produk mereka. Selain itu, aku juga menjadi YouTuber dengan membuat konten berupa video tutorial desain grafis. Sehingga, aku mendapatkan penghasilan dengan menjadi publisher iklan YouTube dan penyedia jasa online. Nah, itu dia dampak dari peluang usaha online. Tidak hanya mengembangkan usaha yang ada, bahkan juga dapat membuat sebuah usaha baru hanya dengan kemampuan yang kita miliki. Sekarang, kita fokus mengembangkan usaha yang kita jalani saat sekarang. Iya, Sudah ditonton ya? Ada berapa peluang usaha? Yang bisa menuliskan ke depan siapa? Dari hasil pengamatan video tadi, dia ada beberapa peluang usaha ya. Satu orang satu. Iya. Anissa Rianti? Oke, yang pertama YouTuber, yang kedua apa lagi yang di video tadi? Blogger. Tuh, Blogger itu apa, Bu? blogger itu dia punya blog, jadi nanti kita bisa berjualan di blog tersebut. Dia hampir kayak mirip Pinterest juga, kayak Shopee juga. Cuma dia sistem. Hah? Blogger. Blogger. Itu. Ya YouTuber, blogger. Ya, bisnis online. Jadi berarti di sini nonton sampai habis. Sampai sini dulu, kira-kira masih banyak nggak peluang usaha di sekitar kita? Banyak, nggak cuma itu. Nah, nanti tugasnya adalah kalian mencari peluang usaha tersebut. Kira-kira peluang apa sih yang pas buat diri aku sebagai siswa SMA? Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Ada
Piscok, pisang, coklat, lumer. Oke, saya tidak fokus lagi. Berarti kita ice breaking. Kita ice breaking dulu. Berdiri ada gitu. Kalau biasanya yang suka kepala. Oke. 1, 2, 3. Pagi, malam, pagi, malam, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, 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 malam, malam, malam. Satu, dua, tiga. Salah gua sehat. Oke, salah gua sehat dan bergizi ya. Ulang 1, 2, 3. Salah gua segar, sehat dan bergizi. Satu, ya. Perkenalkan nama saya Alia dari kelompok 1. Porsi untuk 15.000 itu berapa? 300.000. Kenapa nggak jual yang harga 5.000 untuk kalangan anak-anak? Variasi baru ukuran lebih kecil. Mahal, anak muda sangunya 20.000. Beri itu 15.000 bisa 5.000. Nanti kita bikin ukuran berapa yang harga 5.000. Oh, jadi nanti bikin juga yang kecil harganya 5.000. Misalnya kalau tadi ukurannya berapa? 300, misalnya bisa 100 ml tapi harganya 5.000. Oke, berarti Kelebihan dari bakso adalah satu, terbuat dari daging pilihan. Jadi kami membuat dari daging yang pilihan, tidak daging abal-abal. Kedua, harga terjangkau dan kami menjual ada yang harga dari 15 sampai ratusan. Porsinya pakai mangkok gitu. kesimpulannya Peluang usaha, jadi seorang wirausaha harus bisa melihat peluang supaya bisa mengembangkan usaha tersebut atau bisa membuka cabang kah atau majukan Iya. ya gitu. Jadi intinya peluang usaha itu adalah kesempatan untuk mengembangkan usaha seorang wirausaha. Oke, baik, terima kasih. Refleksi dulu, sudah selesai kesimpulan? Sudah selesai kuis? Nah, bagaimana? Apa yang kalian rasakan hari ini belajarnya bagaimana? Deg-degan? Deg-degan? Menyenangkan atau membosankan? Penuh dengan kejutan. Tapi senang dapat hadiah dan pisang coklat? Boring? Enggak. Ngantuk? Enggak. Enggak, cukup yang ada ya. Yang dapat hari ini apa yang bisa diterapkan di kehidupan kalian hari ini? Harus bisa membaca peluang. Oke, apa lagi? Menganalisis sekitar. Harus menganalisis sekitar kita. Oke, ada orang yang atau tidak ya. Grup seperti biasa. Tadi refleksi secara langsung sudah, di grup juga ada. Nanti itu sebagai arsip ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada ya? Sudah paham? Pertemuan berikutnya kita masih bahas tentang usaha, tapi kita akan lanjut lagi ke yang lebih detail tentang. Nanti dibaca lagi modulnya, jangan lupa sebelum masuk pelajaran ibu dibaca dulu, karena nanti biar bisa jawab pertanyaan ibu supaya tidak tegang. Ketika ditanya bisa jawab, ya. Kalau tidak ada yang tanya lagi, sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.